Suara tamparan terdengar sangat keras, menggema di seluruh ruangan. Beberapa orang yang sibuk mencari baju pun menoleh, melihat ke arah Adrian, Tiara, dan juga Kanaya. Ya, dialah Kanaya, yang baru saja keluar dari ruang ganti tetapi langsung melihat suaminya berada di pelukan wanita lain. Marah? Tentu saja. Bahkan Naya sangat murka. Ia mendorong tubuh Tiara, lalu pertimbangan menampar wanita gatal itu sangat keras. Dasar wanita tidak tahu diri. Murah 4 N. Bukankah kemarin sudah aku peringatkan? Kenapa kamu masih nekat menggoda suamiku, ha? Hardik Naya yang sangat murka, bahkan Naya sampai menunjuk-nunjuk wajah Tiara. Tiara yang sangat terkejut itu hanya bisa mematung. Dengan sebelah tangan memegangi pipinya. Sungguh ia tidak menyangka jika di sana ada Kanaya. Apa tidak ada lelaki lain di dunia ini yang masih single? Kenapa lelaki beristri yang kau dekati, ha? Apa sebagai wanita kau tidak punya hati nurani? Kau tidak melihat perutku yang besar ini? Di dalam sini. Naya menunjuk ke arah perutnya yang besar. Ada 2 orang bayi. Apa kau mau merebut ayahnya dari kedua anakku? Sungguh, pelakor sepertimu adalah manusia yang paling kejam dan paling hina di muka bumi ini. Jangan salahkan aku jika setelah ini aku benar-benar menarik investasiku dari perusahaanmu, Tiara. Imbu Nia lagi. Terlihat sangat geram. Krek. Adrian mendekat dan memeluk istrinya dari samping. Sayang, tenanglah, ingat bayi-bayi kita di dalam. Ucap Adrian berusaha menenangkan istrinya. Ia takut terjadi sesuatu hal yang buruk melihat istrinya yang terlalu marah tersebut. Naya tidak menghalau pelukan itu, tetapi ia hanya menatap tajam suaminya. Beberapa orang yang ada di sana mulai berbisik-bisik, dan melihat kejadian yang menurut mereka seru itu. Beberapa di antaranya mulai merekam dan akan diupload di media sosial masing-masing. Aku tidak bermaksud merebut Dokter Adrian. Ucap Tiara dengan suara gemetar. Lalu, kalau tidak mau merebut dan menggoda, apa maksudmu sering mengantar makan siang untuk suamiku? Timpa Naya. Mata Tiara membola. Ia tidak menyangka kalau Kanaya akan tahu hal itu. Apakah Pak Dokter yang sudah memberitahunya? Batin Tiara. Nona Kanaya, salahkah saya jika mencintai suamimu? Saya janji tidak akan merebutnya darimu atau membuatnya meninggalkanmu. Aku hanya ingin keikhlasanmu untuk membagi suamimu untukku. Aku bersedia menjadi adik madumu. Tolong restuilah aku. Hilang sudah urat malu Tiara jika sudah menyangkut cinta buta. Seperti pelakor pada umumnya, ia meminta pada istri sah untuk rela berbagi. Cih. Dasar wanita murahan. Pelakor tidak tahu diri. Benar, bisa-bisanya meminta istri sah untuk berbagi suami. Dunia memang sudah terbalik. Mungkin kiamat sudah dekat. Ho. Beberapa orang pengunjung menyoraki dan menghina aksi Tiara itu. Jelas saja Tiara malu, tetapi ia tidak bisa mundur. Ia berharap Naya mau luluh melihatnya yang sangat mencintai Adrian. Tetapi sayang, Naya sedari awal tidak sudi dimadu. Memang seperti inilah wanita penggoda. Sekarang aku tanya, memang kamu mau berbagi suami? Ucap Naya sinis. Tiara mengangguk mantap. Saya rela berbagi Dokter Adrian denganmu, Nona. Jawab Tiara terlihat meyakinkan. Cih. Lagi. Naya mendecih. Tapi, sayangnya aku yang gak rela berbagi tuh. Suamiku bukan barang. Dia adalah belahan jiwaku. Dan tulang rusuk suamiku yang hilang pun hanya satu. Yaitu aku. Sayang, memang kamu mau menduakanku? Tanya Naya dengan mata mendelik. Klek. Sontak saja Rian menggelengkan kepalanya. Tidak sayang. Aku tidak pernah berniat untuk menikah lagi. Cintaku sudah mentok di kamu. Dan kamu adalah satu-satunya wanita yang aku cintai. Istriku satu-satunya yang akan melahirkan anak-anakku. Jawab Adrian terdengar tegas dan mantap. Sudah dengar kan? Lebih baik kau pergi dari sini. Jangan pernah tunjukkan lagi batang hidungmu. Oh, dan satu lagi, karena kau melanggar aturanku tempo lalu, dan mengabaikan peringatanku,
maka aku akan menarik investasiku dari perusahaanmu. Itu sebagai balasan karena kau terus berusaha menggoda suamiku. Katakan ayah. Ayo kita pergi. Naya langsung menarik tangan suaminya dan pergi dari sana. Nona, tolong jangan lakukan itu. Aku mohon jangan tarik investasinya. Perusahaanku bisa bangkrut. Teriak Tiara berusaha mengejar. Tetapi langkahnya dihadang oleh beberapa orang yang rata-rata ibu-ibu anti pelakor. Mau kemana kau pelakor? Tolong minggir. Aku gak punya urusan sama kalian. Bentak Tiara. Cih, selain menjadi pelakor, ternyata kau juga tidak punya sopan santun ya. CK. Ini menjadi urusan kami yang tidak suka adanya pelakor. Karena wanita sepertimulah banyak rumah tangga yang hancur dan anak-anak korban broken home. Ayo teman-teman, kita kasih pelajaran pada pelakor kecil ini, agar berpikir beribu kali untuk tidak menggoda suami orang lagi. Kemudian mereka pun menghajar Tiara. Mereka menjambak menampar dan bahkan mencakar wajah Tiara. Walau bukan Naya yang menghajar langsung, tetapi sudah terwakilkan oleh ibu-ibu sosialita yang anti pelakor. Plak, plak, plak. Lepas. Jerit Tiara kesakitan, dan adegan tersebut direkam oleh seseorang. Bakal viral nih. Pasti akun aku bakal jadi rame. Hihihi. Seseorang itu cekikikan membayangkan akun medsosnya bakal ramai nanti. Di perjalanan pulang, Naya ngambek. Ia menyedekapkan kedua tangannya di atas perut. Mulutnya juga mengerucut. Sayang, aku tidak melakukan apapun loh. Kok marahnya padaku? Sungguh aku tidak tahu kalau ada wanita itu tadi. Dan tidak menyangka kalau dia bakal nekat memelukku. Kata Adrian berusaha membujuk. Masalahnya istrinya malah marah padanya. Iya, aku tahu. Tetap aja sebel karena kamu dipeluk sama ulet keket itu. Balas Naya ketus. Naya melihat semuanya. Ia yang baru keluar dari ruang ganti hendak menghampiri suaminya yang tengah memainkan gawai sambil menunggunya itu. Tetapi belum sampai ia sudah melihat Tiara yang berlari dan tiba-tiba memeluk suaminya. Marah kesalnya ia lampiaskan ke suaminya. Lagi pula, kamu juga gak ada cerita kalau itu cewek datang lagi bawain makanan. Apa jangan-jangan kamu berniat untuk menerima ajakannya untuk selingkuh ya? Tuduh Naya, dengan mata memicing curiga. Adrian tersentak. Tidaklah sayang, mana mungkin? Kamu tahu sendiri selama ini aku setia dan menunggumu jandamu. Tidak mungkin aku berpaling hati darimu. Jangan pernah meragukan cinta dan kesetiaanku sayang. Dan mengenai makan siang itu, maaf. Habis kupikir itu bukan hal yang penting. Aku sudah menyuruh para suster untuk menghalangi jika wanita itu datang lagi, dan makanan-makanan itu, aku tidak pernah memakannya. Aku selalu memberikannya pada suster Nia. Tanyakan saja kalau kamu tidak percaya sayang. Jelas Adrian langsung menyangkal, tidak pernah ada dalam benaknya untuk berselingkuh. Ya kali sudah susah payah mendapatkan Nia, ia bakal bodoh mendukannya. Dan menurutnya Tiara tidaklah sepenting itu. Ia selalu menganggap Tiara adalah wanita gila. Itu saja. Dan mengenai ia tidak menceritakannya pada Nea. Jawabannya karena Adrian lupa. Setelah hari itu, Adrian mendapatkan pasien yang sangat emergensi. Ia sampai bergadang untuk melakukan operasi besar yang memakan waktu berjam-jam lamanya. Bahkan waktu itu, ia pulang pukul 2 dini hari. Setelahnya ia juga disibukkan untuk persiapan acara 7 bulanan istrinya. Jadi memang Tiara tidak sepenting itu bagi Adrian. Padahal Adrian sudah berjanji akan menceritakan apapun kepada istrinya. Tapi yang namanya lupa pasti tidaklah ingat. Masih marah ya? Tanya Adrian yang melihat istrinya diam saja. Masih. Jawab Nea masih ketus. Haf. Sabar Rian. Ini jugalah salahmu. Yang dari awal tidak tegas pada wanita gila itu. Kedepannya aku harus lebih waspada. Batin Rian sembari menghembuskan nafasnya gusar. Keesokan harinya. Video Tiara yang kemarin itu pun viral. Tiara sampai frustasi melihat beragam komentar yang dimana semuanya menghujat dirinya. Inilah yang kutakuti dari awal.
Tapi ya bagaimana? Hatiku mencintainya. Lalu, apa yang harus aku lakukan sekarang? Lirih Tiara, antara menyesal dan juga cinta yang terus bergelora. Brak. Apa ini Tiara? Apa yang sudah kamu lakukan, ha? Kau menggoda suami orang. Tiara terlonjak kaget saat tiba-tiba ibunya masuk dan marah-marah sambil menunjukkan video putrinya yang viral. Tubuh Tiara mematung. Mama! Gugup Tiara. Dasar anak bodoh, kami menyekolahkanmu jadi sarjana bahkan S2 tidak untuk jadi pelakor Tiara. Mau ditaruh mana muka kami, ha? Amuk Bu Alin yang menghadiahi anaknya sebuah tamparan. Plak! Belum hilang peri bekas tamparan Naya dan ibu-ibu kemarin. Kini mamanya juga menamparnya. Tes. Tiara mulai menangis. Apa kamu tahu siapa istri dari suaminya yang kau goda itu? Dia adalah cucu kandung Tuan Guntur. Tuan Guntur yang telah berinvestasi besar di perusahaan kita, Tiara. Apa kamu mau menghancurkan bisnis kita yang sudah papamu rintis dari nol itu, ha? Pokoknya mama nggak mau tahu. Kamu harus datang untuk minta maaf kalau perlu bersujud padanya. Titah Bu Alin. Deh. Tiba-tiba saja ponsel Tiara berdering. Tertera nama sekretarisnya di sana. Ragu. Tiara mengangkatnya. Ya halo. Bu gawat. Tiba-tiba saja grup Mahesa menarik investasinya. Dan beberapa investor yang lain juga ikutan menarik uangnya, Bu. Sekarang perusahaan sedang diambang kebangkrutan. Bu, tolong cepat datang ke kantor sekarang juga. Kantor dalam keadaan krisis. Ucap sekretarisnya. Apa? Tiara membekap mulutnya dengan erat. Tubuh Tiara mematung. Wajahnya menatap kosong dan perlahan ponselnya terlepas dari genggaman. Ponsel mahal yang berlogo apel digigit itu pun jatuh ke lantai. Bu Alin yang melihatnya merasa heran, sekaligus penasaran. Ada masalah apa? Jangan bilang ini ada hubungannya dengan perusahaan Tiara. Bisa hancur kita kalau nona muda itu menarik investasinya. Tanya Bu Alin, terlihat ketak-ketir. Tes. Air mata Tiara semakin bercucuran. Mereka sudah menarik investasi itu. Lirihnya dengan terbata. Bu Alin mematung. Apa? Tanya Bu Alin nyaris berbisik. Aku harus ke perusahaan sekarang, Ma. Tiara langsung bergegas mengambil ponsel dan juga tasnya, tanpa memperdulikan penampilannya yang masih awut-awutan karena belum mandi itu. Tiara langsung meluncur ke perusahaan keluarganya. Sekitar 1 jam, Tiara telah sampai di parkiran kantor. Dengan sedikit berlari, ia mulai memasuki gedung perusahaan. Beberapa karyawan yang berpas-pasan dengannya semuanya melihat sinis kepada Tiara. Ada juga yang berdecak kesal. Menghina dan juga mencibir, walau Tiara ada bos mereka. Tetapi mereka tidak membenarkan kelakuan Tiara yang menggoda suami orang itu. Bahkan semua karyawan mengumpati Tiara. Gara-gara anak bos itu, mereka tercancam kehilangan pekerjaan. Desas-desus yang terdengar. Semua investor menarik uangnya, dan perusahaan sudah di ujung tanduk. Tinggal menunggu hari untuk perusahaan itu gulung tikar jika tidak segera mendapatkan investor baru. Tiara mengabaikan bisik-bisik karyawannya tersebut. Hal yang sangat penting saat ini adalah melihat langsung keadaan perusahaannya. Ia terus berjalan menuju ke ruangannya. Brak! Tiara membuka dengan kasar pintu ruangannya tersebut. Di dalam sana ada Cindy sang sekretaris dan juga 2 rekan lainnya, yang dimana adalah direktur keuangan dan juga direktur pemasaran. Sebenarnya apa yang terjadi? Sindu, kamu tadi cuma bercanda kan? Tanya Tiara dengan nafas yang tersenggal-senggal. Bayangkan saya, sejak dari parkiran ia berlari untuk sampai di sini. Semua orang menoleh. Tadinya mereka terkejut melihat penampilan Tiara yang berantakan. Tetapi 2 direktur itu langsung memasang wajah murka terhadap Tiara. Nona, Anda terlalu sembrono. Lihat akibat yang kau lakukan itu. Perusahaan kita kehilangan banyak investor. Dan jika dalam 3 hari ini kita tidak mendapatkan investor baru untuk menutupi semua keuangan, kita benar-benar akan bangkrut. Ketus direktur keuangan.
Walau ia sebagai bawahan di sana, tetapi ia cukup berani memarahi Tiara lantaran karirnya yang dipertaruhkan. Mereka semua terancam kena PHK besar-besaran. Di umur setua itu, tentu mereka akan kesulitan untuk mencari pekerjaan baru. Di perusahaan tersebut, karir mereka sudahlah sangat mapan. Tetapi karena ulah Tiara yang baru 3 bulan menjabat sebagai CEO karena menggantikan ayahnya yang sakit, perusahaan terancam hancur. Sejak awal saya memang meragukan kinerja Anda. Anda sangat tidak profesional. Bagaimana mungkin Anda menggoda suami orang nomor 1 di Mahesa Group? Yang dimana Mahesa Group adalah investor utama kita. Karena ulah murah 4N Anda, kita semua terancam jeti pengangguran. Murka yang satunya. Bibir Tiara bergetar. Apalagi dari mulut mereka ia dihina sebagai wanita murah 4N. Harga dirinya seakan terluka mendengar itu. Kami heran, Anda wanita cantik dan berkelas, masih muda juga. Kenapa bisa Anda suka pada suami orang? Tidak adakah yang single di dunia ini? Mereka terus melontarkan kata-kata yang menyakiti Tiara luar dalam. Tapi berbeda dengan Cindy yang hanya diam. Ia sadar diri, di sana Cindy hanyalah sebagai bawahan, cuma sekretaris. Tetapi dalam hati Cindy pun mengumpati Tiara. Semua yang mereka ucapkan adalah benar. Ia dan rekan-rekan lainnya terancam kehilangan pekerjaan. Padahal posisi Cindy sudahlah sangat bagus. Ia mempunyai gaji 15 juta per bulannya. Belum lagi tunjangan-tunjangan. Di mana lagi mendapatkan pekerjaan seperti itu di zaman sekarang? Dulu saja ia sangat berusaha payah untuk bisa menduduki posisi sekretaris utama. Maaf. Cicit Tiara, dengan keadaan tersebut, jiwanya mulai tergoncang. Ia tahu kalau tindakannya salah, tetapi rasa yang ingin memiliki Adrian begitu menggebu. Andaikan saja Kanaya bersedia di madu. Tidak. Andai saja Kanaya tidak tahu secepat itu, pasti semuanya tidak akan kacau seperti ini. Maafmu tidak bisa mengembalikan keadaan Nona, ucap dua direktur itu dengan dingin. Lalu aku harus bagaimana? Lirih Tiara. Apa yang akan kita lakukan agar perusahaan ini tetap beroperasi? Imbuhnya lagi. Tidak ada. Kecuali Anda mendapatkan kembali investasi dari Mahesa Group. Minta maaflah kepada nona muda dari grup Mahesa lalu minta kerja sama lagi. Sedikit saja Anda menurunkan ego dan harga diri Anda. Akui kesalahan pasti akan ada harapan. Kudengar beliau adalah orang yang baik. Berbeda dengan kakeknya yang jauh lebih kejam. Jelas mereka memberi arahan. Tiara mengatupkan bibirnya. Setelahnya dua direktur itu pun keluar dari ruangan Tiara. Lagi pula tidak ada yang bisa mereka lakukan. Semuanya sudah kacau balau. Keuangan perusahaan pun sudah kosong. Yang otomatis semua proyek mandek di tengah jalan. Tiara duduk di sofa. Dengan wajah nelangsa, ia bergumam. Apakah aku harus berlutut dan memohon ampun? Gumamnya bertanya. Lebih tepatnya bertanya pada dirinya sendiri. Cindy yang masih ada di sana pun menghampiri. Bu, sepertinya itu adalah solusi yang terbaik untuk saat ini. Pengaruh Mahesa Group cukuplah besar mengingat mereka orang terkaya nomor 3 di negeri ini. Kabar Mahesa Group yang menarik investasinya membuat para investor lain ikut-ikutan. Katanya mereka tidak akan mau melanjutkan investasi kepada orang yang tak berkompeten. Dan juga pemimpinnya yang murah. Ucap Cindy. Kedua tanya Tiara mengepal lerak. Aku bukan murah 4N. Aku hanya mencintai lelaki. Dan lelaki itu kebetulan sudah punya istri. Apa itu salah? Apa aku salah mencintai suami orang? Tiara tidak tahan dengan julukan yang disematkan untuknya itu. Cindy sendiri mematung, tertegun dengan ucapan bosnya. Apa Bu Tiara sudah gila? Jelas sangat salah jika mencintai lelaki beristri. Batin Cindy menggerutu. Bu, andai Anda punya suami yang sangat Anda cintai, apakah Anda rela untuk berbagi dengan wanita lain? Tanya Cindy menatap dalam mata Tiara. Kini Tiara yang tertegun. Bibirnya bungkam. Ia tak bisa menjawab pertanyaan Cindy yang dimana sangat sederhana sekali. Cindy menghela nafasnya pelan. Bu,
Pertimbangkanlah. Datanglah minta maaf kepada CEO Mahesa Group. Mungkin saja beliau mau bermurah hati. Berjanjilah untuk tidak mengganggu suaminya lagi. Kali ini Cindy memberanikan diri untuk menasehati. Nasib perusahaan ini ada di tangan Anda. Permisi. Imbu Cindy lagi kemudian keluar dari ruangan Tiara. Tiara sendiri meremas rambutnya kasar. Aduh, aku juga tidak mau begini. Pekik Tiara frustasi. Beruntung ruangannya kedap suara. Jadi mau ia mengadakan konser tunggal pun tidak akan ada yang mendengarnya. Louis, kenapa setelah aku bisa move on darimu malah kesasar pada suami orang? Padahal setelah perang batin dengan diriku sendiri, aku bersedia mengalah dengan menjadi yang kedua. Aku tidak meminta lelaki itu menceraikan istrinya. Aku hanya ingin berbagi walau hanya sedikit. Lirih Tiara sembari membuka foto lama di ponselnya. Louis Anderson adalah kekasih Tiara di masa lalu. Louis sudahlah meninggal karena sebuah tragedi. Sejak meninggalnya sang kekasih, Tiara kesulitan untuk jatuh cinta lagi. Pernah mencoba membuka hati dengan berpacaran dengan beberapa lelaki. Tetapi hatinya masih saja belum bisa move on. Dan ketika hatinya mulai bergetar kembali, malah getaran itu ditujuan untuk Adrian. Tiara tahu kalau itu salah. Tetapi, ia mempunyai prinsip jika istri sah tidak tahu maka dunia dirinya yang menjelma sebagai pelakor akan baik-baik saja. Di saat sedang meratapi masih percintaannya yang selalu gagal, dan tak kunjung mendapatkan kebahagiaan, ponselnya kembali bergetar. Tertera nama ibunya di layar, tanpa pikir panjang Tiara langsung mengangkatnya. Ya, halo mah. Jawab Tiara dengan suara sedikit bindeng. Khas orang habis menangis. Tiara, papamu kembali anfal. Cepat ke rumah sakit sekarang. Kata Bu Alin. Deh. Tiara terkejut mendengarnya. Baik, mah. Tiara menutup ponsel, dan segera berlari menuju parkiran mobil. 1,5 jam mengendarai mobil. Tiara sudah sampai rumah sakit milik Adrian. Tiara berlari dengan sangat kencang menuju ruang operasi. Ya, di perjalanan tadi ibunya mengiriminya pesan kalau papanya harus dioperasi kembali. Dengan air mata yang terus mengalir di pipi, Tiara mengabaikan tatapan orang-orang yang menatapnya aneh. Huh. Nafas Tiara tersengal-sengal ketika sudah sampai di depan ruang operasi. Ma, bagaimana kondisi papa? Tanya Tiara. Bu Alin menatap terluka dan kecewa kepada putri satu-satunya itu. Ini semua gara-gara kamu. Papamu kumat gegara melihat video kamu yang dilabrak istri sah. Bentak Bu Alin dengan air mata bercucuran. Tadinya, Bu Alin sebisa mungkin menyembunyikan berita tersebut. Bahkan urusan perusahaan mereka belum tahu. Tetapi siapa yang menyangka kalau berita viral tersebut sampai keluar televisi. Ya, Pak Baskoro melihat putrinya yang berkelakuan murahan karena memeluk suami orang, ditambah berita perusahaannya yang diambang kebangkrutan. Berita cepat sekali menyebar. Sampai pihak stasiun televisi tak mau ketinggalan menyiarkan berita panas tersebut. Melihat semua itu, jelas saja Pak Baskoro sangat syok. Belum kering luka bekas operasi kini Pak Baskoro harus dioperasi lagi karena saking terkejutnya dengan berita tersebut. Maaf mah, Tiara gak tahu kalau bakal kayak gini kejadiannya. Hiks. Tiara menangis terisak-isak. Setengah hatinya merasa menyesal, dan setengahnya lagi masihlah berharap bisa bersama dengan Adrian. Tak berselang lama, lampu operasi padam. Pintu mulai dibuka dari dalam. Terlihat sosok dokter, Mahendra dan beberapa tim dokter lainnya. Bu Alin yang melihatnya pun mengerit heran. Pasalnya baru 20 menit lalu suaminya masuk ke dalam ruang operasi, dan biasanya operasi jantung memakan waktu berjam-jam lamanya. Dokter, kenapa sudah keluar? Apakah operasi sudah selesai? Tanya Bu Alin. Dokter, bagaimana keadaan papa saya? Ibu Tiara. Lelaki yang sangat mirip Adrian itu menghela nafas. Kemudian menggeleng pelan. Maaf Nyonya Nona. Pak Baskoro. Sepertinya Tuhan lebih menyayangi Pak Baskoro. Baru saja operasi hendak dilakukan. Beliau sudah lebih dulu meninggal dunia.
ucap Pak Hendra, dengan wajah yang penuh prihatin. Serangan jantung yang pertama masih bisa diselamatkan. Tetapi serangan jantung yang kedua ini lebih fatal. Pak Baskoro tidak mampu bertahan melihat guncangan perusahaan, terutama putrinya yang dikabarkan menjadi wanita murahan dengan merebut suami orang. Terlebih suami orang itu milik seseorang yang sangat ia hormati. Dua kabar tersebutlah yang memicu serangan jantung Pak Baskoro. Tidak mungkin dokter, suamiku tidak mungkin meninggal, ucap Bu Alin dengan terbata. Perlahan air matanya mulai menetes. Brooke, Hicks. Sedangkan Tiara yang ada di sampingnya ambruk di lantai. Gadis itu menangis terseduh-seduh mendengar kabar tersebut. Baru saja ayahnya keluar dari rumah sakit dan menjalani masa pemilihannya di rumah, kenapa tiba-tiba meninggal seperti ini? Bahkan sampai saat ini Tiara masih belum menyadari kesalahannya. Saya minta maaf Nyonya, karena tidak bisa menyelamatkan nyawa Pak Baskoro. Ini di luar kuasa kami tim dokter. Kalau begitu kami permisi. Mohon segera urus pemulangan jenazah. Walau bukan salahnya karena hidup dan matinya seorang manusia itu di tangan Tuhan. Tetapi Pak Hendra tetap meminta maaf. Setelah mengucapkan hal itu Pak Hendra dan yang lain pun pergi. Meninggalkan Bu Alin dan Tiara yang menangis terseduh-seduh karena kehilangan seseorang yang sangat berarti di hidup mereka itu. Papa, kenapa Papa pergi secepat ini, Pak? Papa berjanji untuk menikahkan aku dengan lelaki yang aku cintai. Tetapi setelah aku sudah menemukan pria itu, kenapa Papa malah pergi? Papa bohong. Papa gak menepati janji. Hicks. Isak tangis Tiara meratapi kepergian papanya yang terbilang mendadak itu. Pintu ruang operasi telah dibuka. Kemudian muncullah dua orang perawat yang mendorong berangkar yang berisi jenazah Pak Baskoro. Tunggu. Aku ingin melihat suamiku, ucap Bu Alin. Kedua perawat itu pun mengizinkan. Bu Alin dengan didampingi Tiara, mulai membuka kain putih yang menutup seluruh tubuh Pak Baskoro. Saat kain dibuka, terlihatlah wajah Pak Baskoro yang putih pucat. Bibir Bu Alin bergetar hebat melihat suaminya sudah terbujur kaku seperti itu. Papa, lirihnya sembari menyentuh wajah suaminya. Dingin. Tubuh Pak Baskoro terasa sangat dingin. Menandakan kalau tubuh itu sudah tidak bernyawa lagi. Melihat suaminya seperti itu, Bu Alin pun langsung histeris. Papa jangan mati. Dulu Papa tidak boleh meninggalkan Mama seperti ini. Papa. Brooke. Bu Alin pun pingsan. Tiara yang ada di sebelahnya dengan sigap menopang tubuh mamanya. Tetapi dirinya tidak sekuat itu untuk menahan tubuh mamanya. Alhasil Tiara ikut terduduk di lantai. Mama. Hicks jangan begini, Ma. Sadarlah. Tiara berusaha membangunkan mamanya. Sedangkan salah satu suster dengan sigap memanggil bantuan. Tolong mamaku. Pekik Tiara meminta bantuan. Tak lama beberapa suster berdatangan. Bu Alin langsung diangkat ke atas berangkar kemudian dibawa menuju ke ruang UGD untuk ditangani. Maaf, mohon segera mengurus kepulangan jenazah. Pinta perawat lagi kemudian mendorong jenazah Pak Baskoro menuju ke ruang jenazah. Sekitar 2 jam kemudian, proses kepulangan Pak Baskoro sudahlah selesai. Beliau juga sudah selesai dimandikan. Kini jenazah yang sudah terbungkus kain kafan itu dipulangkan ke rumah duka. Kabar meninggalnya Pak Baskoro pun dengan cepat menyebar. Kini kabar tersebut juga sudah sampai di telinga Nea. Nea, wanita yang hamil 7 bulan itu mematung di kursi kebesarannya. Nei, are you okay? Tanya Windy dengan suara yang sangat pelan. Win, kok aku ngerasa bersalah ya? Apakah ini akibat aku yang menarik investasi? Tanya Nea dengan sangat lirih. Windy menggeleng. Kamu sudah benar, Nei. Wanita itu berencana merebut suamimu. Lantas apakah kamu akan tetap bekerja sama dengan wanita seperti itu? Ucap Windy. Terlebih, kau sudah memperingatinya kemarin. Dianya saja yang ngeyel tetap mau jeti duri di pernikahan kalian. Jeti, ini adalah akibat kelakuannya sendiri. Kamu jangan merasa bersalah begitu.
Bisa jadi umur Pak Baskoro memang sudah selesai. Dan kebetulan diambilnya pas ada insiden seperti ini. Ibu Windy berusaha menenangkan sahabatnya agar tidak merasa bersalah dengan meninggalkan ayah dari sang pelakor. Nea pun mengangguk pelan. Jangan pikirkan apapun. Ingat ada 2 bayi di dalam perutmu. Ucap Windy lagi. Makasih ya Win. Aku senang ada kamu di sisiku. Kamu dan Nanda adalah sahabat terbaikku. Nea menggenggam tangan Windy dengan erat. Windy juga membalasnya dengan tangan satunya. Sama-sama, kamu juga sahabat terbaikku. Balas Windy bernafas lega. Tapi Win, sebagai orang yang sudah lama menjalin kerjasama, apakah aku harus datang melayat? Tanya Nea merasa dilema. Jangan. Apa kamu tidak ingat dengan perutmu yang membelendung kayak balon mau pecah itu? Kalau nanti kena sawan gimana? Cegah Windy. Sebagai orang yang dulunya pernah tinggal di desa, tentu Windy ingat pesan-pesan para orang tua di zaman dulu. Terus, apa harus diwakilkan Mas Rian? Tanya Nea lagi. Windy menggeleng tegas. Jangan dong. Nanti kalau tiba-tiba pelakor minta dipeluk dan dihibur oleh suamimu kan bahaya. Ingat, sekali pelakor tetapi pelakor. Pokoknya jangan kasih kendor. Seloroh Windy. Terus, apa kamu mau jadi perwakilan aku untuk melayat di sana? Yoga. Kenal aja enggak? Sahut Windy. Nea menggeleng kecil, bibirnya mencebik kesal. Nei, harusnya yang datang melayat itu kakekmu. Kan yang kenal kakekmu, bukan kita. Ya gak sih? Cetus Windy. Benar juga. Sebentar aku akan telepon kakek. Nea pun segera menelpon kakeknya. Tak lama panggilannya sudah diangkat oleh Tuan Guntur. Ya Nei, ada apa? Apa kamu sudah mau lahiran? Tanya Tuan Guntur terdengar aneh. Padahal sendirinya tahu kalau cucunya hamil baru 7 bulan. Bukan kek? Apa kakek sudah mendengar kabar tentang Pak Baskoro? Beliau? Ya. Kakek sudah dengar. Dan aku bersama nenekmu baru mau berangkat melayat ke sana. Potong Tuan Guntur dengan cepat. Kamu jangan pikirkan apapun. Ini bukan salah kamu. Kalau kamu baik-baik saja, kakek akan berangkat sekarang ke rumah duka. Kata Tuan lagi. Baiklah kek, hati-hati di jalan. Klik. Panggilan pun berakhir. Fiu. Nea menghembuskan nafasnya lega. Apa katanya? Tanya Windy penasaran. Kakek sudah tahu. Dan sekarang hendak berangkat melayat. Kata Nea. Ya sudah sih. Kita gak usah pusing-pusing lagi. Mending balik kerja. Atau kamu pulang istirahat aja. Enggak. Aku mau lanjut kerja aja. Daripada di rumah malah pikiranku kemana-mana. Jujur Win, perasaanku masih kurang nyaman mendengar kabar meninggalnya Pak Baskoro. Pasti pelakor itu menyalahkanku. Ucapnya. Elah, gak usah diladeni. Kalau benar bokapnya meninggal gegara kabar tersebut, yang salah kan bukan kamu. Itu salah anaknya sendiri. Salah sendiri mau merebut suamimu. Kamu benar sih. Ya sudahlah. Aku akan mencoba menghilangkan perasaan tidak nyaman ini. Aku mau lanjut kerja. Sana keluarlah. Usir Nea. Cekah. Windy mencebik. Tetapi ia menuruti perintah bosnya itu. Windy keluar dan menuju ke meja kerjanya sendiri. Sementara di rumah sakit, Rian juga sudah mendebat kabar tersebut. Ia hanya menghela nafasnya pelan dan tidak berkomentar apa-apa. Ia mulai mengetik pesan untuk istrinya. Menyuruhnya jangan terlalu memikirkan hal tersebut dan menuliskan kata-kata positif. Rian jugalah tahu apa yang dia lakukan. Ia takut istrinya menyalahkan diri atas meninggalkan Pak Baskoro. Aku baik-baik saja kok mas. Jangan khawatir. Rian menghembuskan nafasnya lega setelah mendapatkan balasan dari sang istri. Setelahnya ia pun melanjutkan pekerjaannya. Di rumah duka.
Rumah besar Pak Baskoro sudah penuh dengan orang yang datang melayat. Tentu sebagai teman Bianca datang untuk menghibur temannya itu. Aku gak nyangka kalau Om Bas pergi secepat ini. Ucap Bianca. Aku juga gak nyangka, Bi. Padahal baru semalam kami bersenda gurau di ruang keluarga. Tapi siang ini Papa tiba-tiba, hiks. Tiara kembali menangis. Pasti Om Bas kumat gara-gara lihat kabar itu ya, Ti. Naya menarik investasinya kan? Tanya Bianca mulai memancing. Tiara mengangguk. Benar, perusahaan Papa sedang di ujung tanduk saat ini. Lirihnya. Naya itu tidak profesional, malah mencampur adukan masalah pribadi dengan pekerjaan. Andai ia tidak egois dengan menarik investasi itu, pasti papamu masih hidup, Tiara. Ucap Bianca mulai memengaruhi sahabatnya. Tiara mematung. Ia mulai terpengaruh dengan ucapan Bianca. Kamu benar. Andai wanita itu tidak menarik investasi di perusahaan Papa, pasti papaku masih hidup. Perusahaan juga tidak terancam bangkrut. Ini semua gara-gara Kanaya. Karena dia papaku meninggal. Tiara termakan mentah-mentah opini Bianca. Melihat Tiara masuk dalam perangkap, diam-diam Bianca pun menyeringai. Bagus, Tiara akan menjadi alatku untuk menghancurkanmu, Kanaya. Kalau aku tidak bisa, maka orang lainlah yang akan menghancurkan pernikahanmu. Sampai sekarang, aku tidak rela kalian menikahimu. Harusnya akulah yang menjadi istri kalian, bukan kamu. Ucap Bianca dalam hati. Ibu, maaf ya. Ayu baru bisa datang ke sini. Kata Ayu yang terlihat menyesal. Ya bagaimana, ia sudah menikah dengan keadaan ekonomi yang terbatas. Uang nafkah 300.000 dari Ferry sangat tidak cukup memenuhi sebuah kebutuhannya. Tetapi itu versi Ayu, beda versi lagi dengan Suci. Walau perlahan Ayu mulai berubah dan menerima pernikahan poligami itu, tetap saja watak Ayu yang suka berfoya-foya belum sepenuhnya hilang. Dalam seminggu Ayu bisa kedatangan kurir paket sebanyak 4 kali. Belum lagi ia yang ingin makan enak. Dia suka sekali keluar untuk jajan. Jetty belum genap waktu sebulan. Uang 300 itu sudahlah habis. Ia selalu merengek meminta uang tambahan. Tetapi Ferry tidak memberikannya karena memang sudah tidak ada uang. Berbeda dengan Suci yang lebih menggunakan uang nafkahnya dengan bijak dan sebagiannya ia simpan untuk dirinya sendiri. Bu Indah hanya bisa bergumam tidak jelas. Bu, tadi aku beli ibu bubur ayam. Ibu makan ya. Aku suapi ibu. Begitu-begitu Ayu sangat menyayangi ibunya. Kebetulan sekali kemarin Ferry habis gajian, dan ia sudah mendapatkan lagi nafkah 300 itu. Ayu yang sudah 2 bulan tidak pulang itu pun memutuskan untuk pulang dan melihat keadaan ibunya. Sementara Pak Ari, Ayu tidak memperdulikannya. Sama seperti Aris, Ayu juga sangat malu dengan kelakuan ayahnya yang tak bermoral itu. Sudahlah dulu sudah membuat malu gegara ketahuan berhubungan badan dengan Sinta. Ini lagi diulang. Karena masalah itu juga membuat hubungannya dengan ibu mertua bertambah buruk. Musiti semakin membenci Ayu setelah melihat tabiat buruk Pak Ari. Mata Bu Indah perlahan menetes melihat anaknya menyuapinya dengan penuh kasih sayang. Perlahan tapi pasti, dalam hati Bu Indah mulai menyadari kesalahannya. Ditambah Aris yang setiap habis subuhan selalu menyetel TV yang menampilkan acara ceramah salah stasiun TV terkenal. Dari sana, perlahan-lahan Bu Indah menyadari kalau yang ia lakukan selama ini salah. Sikap buruknya terhadap Nia, dan fakta bahwa suaminya terbata benar sering meniduri janda-janda bahkan istri orang, dan yang paling parah menantunya sendiri Sinta, dan yang lebih membuatnya sakit hati, ketika dirinya sakit Pak Ari malah mengabaikannya dan cenderung tidak peduli. Malah sering sekali memarahinya ketika Ari sedang bekerja. Padahal dulu Bu Indah mencintainya secara ugal-ugalan. Cintanya yang buta tidak memperdulikan aduan orang-orang yang mengatakan suaminya itu penjajah K3L4M. Bu Indah juga ikhlas lahir batin menggelontorkan uang simpanannya untuk membebaskan Pak Ari ketika dikurung bersama Sinta dulu, serta mempercayainya sepenuh hati. Tetapi lihatlah perlakuan suami yang ia cintai dan ia percayai seperti juaraga itu. Menganggapnya beban, sampah yang tidak berguna. Menyesal. Bu Indah sangatlah merasa menyesal.
Ia juga sadar kalau selama ini telah tamak, rakus akan harta, sombong, angkuh, semua hal yang buruk melekat pada dirinya, dan Bu Indah menyesali semua perbuatannya. Ya Allah, apakah ini semua balasanmu karena dulu aku memakan yang bukan hakku? Menantuku Neyah, dia adalah anak yatim piatu. Tuhan, tolong ampuni aku. Aku mengaku salah. Aku rakus telah menilap uang nafkahnya dan menyimpannya untuk diriku sendiri, dan hasilnya malah semua uang itu hilang entah kemana. Jerit Bu Indah dalam hati. Sampai saat ini, Bu Indah sama sekali tidak tahu Sintalah pelaku yang mencuri uang simpanannya. Sejak sakit dan merangkai semua kejadian demi kejadian, ia mulai sadar mungkin uang yang berasal dari hal yang batil akan berakhir buruk. Terbukti uang yang ia simpan bertahun-tahun telah lenyap tanpa sisa. Bahkan hilang seberangkas-berangkasnya. Yu, Ibu ingin bertemu Neyah. Ibu ingin meminta maaf. Ibu banyak dosa kepada anak itu. Bu Indah berusaha berbicara, tetapi lagi-lagi suara gumaman yang tidak jelas yang keluar dari mulutnya. Ibu ingin sesuatu? Tanya Ayu. Ayu tidak mengerti. Wanita yang sudah mengandung 4 bulan itu hanya bisa menghela nafas. Aku tidak mengerti, Bu. Lirih Ayu dengan mata yang mulai berembun. Ia sedih melihat ibunya seperti ini. Ibu habiskan ya, supaya tubuh ibu berisi lagi. Ayu sedih lihat tubuh ibu kurus kering seperti ini. Lirih Ayu berusaha sabar dan terus menyuapi ibunya. Bu Indah sudah selesai makan, Yu? Tanya Bu Rina, orang yang membantu menjaga dan mengurus Bu Indah ketika Aris kerja. Beliau juga satu kampung dengan Bu Indah dan juga Aris. Sudah Bude, ini habis 1 porsi bubur ayam. Sahut Ayu sembari membuang styrofoam bekas bubur tadi ke dalam tong sampah. Kalau begitu biar Bude siapkan obatnya. Iya. Bu Rina pun membantu Bu Indah untuk minum obat. Sudah Bude? Tanya Ayu yang duduk di meja makan. Tadi Bu Rina sudah masak dan Ayu yang kebetulan lapar pun langsung memakan masakan Bu Rina. Sudah Yu. Oh ya udah berapa usia kandunganmu itu? Tanya Bu Rina balik bertanya. 4 bulan Bude. Oh ya Bude. Aku sedih lihat keadaan ibu yang seperti itu. Apakah ibu akan terus shock seperti itu? Tidak adakah cara lain untuk ibu bisa sembuh? Tanya Ayu, yang mendadak nafsu makannya menurun. Insya Allah, jika Allah berkehendak pasti beliau akan sembuh Yu. Aris saudaramu terus mengusahakan kesembuhan ibu kalian. Beberapa minggu ini di setiap akhir pekan, Aris akan membawa ibumu ke pengobatan alternatif. Jelas Bu Rina. Lebih tepatnya, setelah Aris mendapatkan pekerjaan yang bergaji besar, barulah Aris bisa membawa ibunya berobat lagi. Selama ini ia hanya mampu membawa ibunya ke rumah sakit dengan menggunakan kartu BPJS. Tetapi kata dokter ibunya sulit disembuhkan, harus menjalani terapi dari dokter khusus yang dimana memakan banyak biaya sedangkan terapi itu tidak tercover BPJS. Aris yang bekerja serabutan dapat dari mana uang sebanyak itu. Dan setelah kini mendapatkan gaji yang bisa dikatakan besar bagi kalangan orang desa, Aris lebih memilih membawa ibunya berobat alternatif saja. Melihat banyak testimoni yang berkomentar positif, Aris ingin mencobanya. Siapa tahu ibunya mempunyai jodoh di sana dan akhirnya bisa sembuh seperti sedia kala. Syukurlah kalau begitu. Aku ikut senang dengan pencapaian Aris yang sekarang. Ucap Ayu. Iya, itu semua berkat bantuan dari Neyah. Ucap Bu Rina dengan menatap cukup dalam pada Ayu. Perlahan buruk keluarga Bu Indah terhadap bukan rahasia umum lagi. Apalagi dulu Birina juga merupakan teman Neyah ketika masih tinggal di desa itu. Kalau bukan karena kepepet, Bu Rina juga ogah kerja mengurus Bu Indah. Tetapi ekonomi yang semakin mencekik membuatnya terpaksa bekerja di sini. Tetapi walau ia kurang suka pada Bu Indah, Bu Rina tetap bekerja profesional. Ia tetap memperlakukan Bu Indah dengan baik. Biarlah tindakan jahat Bu Indah dibalas oleh Sang Pencipta, dan mungkin saja penyakit Bu Indah merupakan balasan darinya. Sementara Ayu,
terlihat salah tingkah ketika nama Naya kembali disebut. Ya, Ayu tahu di mana kini Aris bekerja. Aris kembarannya bekerja di cabang minimarket Naya. Nama Kanaya Matrukir sangat besar di bangunan tersebut. Dan semua orang di desa itu tahu kamu itu milik Naya. Mbak Naya ya? Dia pasti sudah bahagia sekarang. Andai dulu aku gak iseng fitnah dia. Pasti sekarang Mbak Naya masih menjadi istri Mas Adi. Dan pastinya kami ikut bahagia kecipratan kekayaan Mbak Naya yang sangat banyak itu. Batin Ayu merasa sangat menyesal. Sedikit banyaknya, Ayu mulai merasakan tidak enaknya dibenci mertua. Hubungannya dengan ibu mertua tidak cukup baik, dan hal itu mengingatkannya dengan masa lalu di saat ia dan sang ibu terus-menerus menekan dan memojokkan Naya. Ternyata dulu aku seburuk itu. Apa ini karma ya? Aku juga dimusuhi mertua aku. Tapi sepertinya ibu lebih kejam deh. Walau ibu mertua terlihat tidak suka padaku, tetapi ia tidak sampai memukulku. Sedangkan aku dan ibu dulu. Batin Ayu lagi merasa sangat miris dengan kehidupan rumah tangganya. Sontak saja ia teringat akan kekejamannya bersama sang ibu terhadap mantan kakak iparnya dulu. Kok malah bengong yuk? Itu dihabisin. Jangan buang-buang makanan. Mubazir. Saudaramu Aris bersusah payah itu untuk bisa membeli semua belanjaan ini. Kau tegur Burina yang melihat Ayu hanya diam saja sembari mengaduk-aduk makanannya. Ya Bu. Ayu tersadar. Kemudian ia melanjutkan memakan makanannya kembali. Sementara Burina kembali melanjutkan pekerjaannya. Kamu yuk. Kapan datang? Aris yang baru pulang bekerja terkejut melihat keberadaan sang adik kembar yang ada di rumah. Sejak pagi tadi, rencananya aku mau menginap semalam di sini, boleh kan? Kata Ayu. Aris terkekeh, ia mengacak-acak rambut kembarannya dengan gemas. Tentu bolehlah, ini kan rumah kamu juga. Kamu bebas datang dan menginap di sini. Tapi, kamu tidak lagi ada masalah kan? Tanya Aris sedikit memicing curiga. Masalah apa? Gak ada kok. Aku cuma kangen ibu. Bohong. Selain rindu ibunya, kemarin Ayu juga baru bertengkar dengan ibu mertuanya. Ia kesini sekaligus menenangkan pikirannya. Syukurlah. Terus bagaimana rumah tangga kalian? Tanya Aris. Ya gak gimana-gimana. Sahut Ayu acuh tak acuh. Aris tersenyum kecil. Kamu sudah gak tanam lagi karena cuma jadi istri kedua. By the way, gimana sikap istri pertama suamimu? Dia gak jahat kan? Begitu-begitu Aris menyayangi Ayu dan juga mengkhawatirkan keadaannya. Mendengar pertanyaan Aris, Ayu tersenyum kecil. Dia baik kok. Tapi mau bagaimana lagi, Riz? Orang di perut kami ada anaknya Ferry kok. Mau aku ngamuk kayak apapun, tidak akan mengubah keadaan. Jadinya kamu pasrah dan menerima pernikahan poligami ini. Kata Ayu. Kamu juga terimalah keadaan ini, Yu. Anak kamu dan anaknya dia sama-sama punya hak untuk diakui bapaknya. Kata Aris menasehati. Iya. Malam itu Ayu menginap di rumah orang tuanya. Tidak lupa ia mengirim pesan kepada suaminya dan tanpa drama Ferry langsung mengizinkan. Pikir Ferry, mungkin istri keduanya itu butuh refreshing walaupun itu hanya sekedar ke rumah orang tuanya. Dan keesokan paginya, Aris berniat mengantarkan adik kembarnya itu pulang ke rumah suaminya. Bener aku gak ngerepotin kamu. Entar kamu telat lagi masuk kerjanya. Takutnya malah dipecat Mbak Naya. Ucap Ayu merasa skeptis. Mata Aris memicing. Tumben wajahmu gak cemberut ketika ngomongin Mbak Naya. Tanya Aris heran. Ayu melengos. Udahlah, kalau mau antar Hayuk saja. Ayu langsung berjalan menuju motor Aris. Tunggu sebentar yuk. Cegah Aris. Apa? Ini untukmu. Aris menyodorkan beberapa lembar uang pecahan 100.000. Apa ini? Banyak banget. Tanya Ayu dengan mata membola.
Buat jajan kamu. Kebetulan kemarin aku habis gajian. Sesekali kasih uang jajan buat adik sendiri gak masalah bukan? Terlebih ada keponakan aku di dalam perutmu. Belilah susu hamil atau apapun itu. Terserah. Ucap Aris, setengahnya berbohong. Semalam diam-diam Aris membuka dompet Ayu. Dan ia cukup tercengang ketika melihat isi dompet Ayu yang isinya cuma 250.000. Tadi saat sarapan, iseng Aris bertanya, apa pekerjaan suami Ayu? Dan Ayu menjawab kalau Ferry suaminya kerja di sebuah konveksi. Tanpa bertanya lagi, Aris tahu berapa gaji Ferry. Karena di daerah mereka UMR rata-rata 2 juta yen. Andai istri Ferry cuma Ayu, mungkin uang segitu cukup untuk menafkahi adiknya. Tetapi ini Ferry punya istri kedua. Dan dengan alasan gajian Aris memberikan uang 1 juta untuk Ayu. Tapi ini kebanyakan, kata Ayu, dengan bibir sedikit bergetar. Gak apa-apa, jarang-jarang juga kan aku kasih kamu uang. Mumpung akunya belum merit nih, simpanlah. Paksa Aris. Ayu mengangguk. Dengan mata berkaca-kaca, Ayu pun menyimpannya. Makasih ya Aris. Gak usah terima kasih. Ayo kita berangkat. Lantas keduanya pun menaiki motor dan Aris menjalankan sepeda motornya menuju rumah Ferry. Berpeganglah di perutku. Takutnya nanti kamu jatuh, kata Aris. Ayu mengangguk. Bagi orang yang tidak tahu, pasti mengira mereka adalah pasangan. Dan saat melewati gang rumah Sebina, bertepatan Sebina yang juga hendak berangkat bekerja. Sebina tak sengaja melihat Aris yang membonceng seorang perempuan. Terlihat Ayu yang melingkarkan tangannya ke perut Aris membuat Sebina salah paham dan jadi patah hati. Ternyata Pak Aris sudah punya kekasih. Mereka terlihat mesra sekali. Liris Sebina dengan wajah sedih. Kamu kenapa, Bin? Kok wajahmu lesu gitu? Ada masalah? Tanya Mila, teman baik Sebina di Kanaya Mart. Sebina menggeleng, lalu berusaha tersenyum walau terlihat kaku. Aku nggak apa-apa kok. Cuma kelelahan aja tadi jalan kaki. Jawab Sebina beralasan. Kenapa nggak naik angkot aja sih, Bin? Palingan cuma 3.000. Tanya Mila sedikit gemas. 3.000 pulang pergi totalnya udah 6.000 mil. 6.000 dikali 1 bulan. Udah hampir 200.000. Sayang banget uangnya. Bisa untuk beli beras 15 liter. Sahut Sebina. Seperti itu terus kalau disuruh Mila agar naik angkot. Dari rumah Sebina ke tempat kerja cuma 15 menit. Jadi Sebina memilih untuk berjalan kaki saja untuk berhemat. Sesekali ia akan naik angkot jika pulang terlalu malam atau pas dapat lemburan. Kamu selalu seperti itu, Bin. Setidaknya kamu sedikit lebih aman jika naik angkot. Beruntung kemarin kamu selamat pas mau dijambret. Kalau gak gimana? Uang bisa dicari, tapi kalau sesuatu yang berharga dalam dirimu direnggut bagaimana? Cerocos Mila. Sebina hanya diam. Keadaan ekonomi yang serba kekurangan membuatnya melakukan hal itu. Ibunya sakit-sakitan, sudah tidak mampu bekerja lagi. Sedangkan ada adiknya yang masih sekolah. Sekarang Sebinalah yang menjadi tulang punggung keluarga. Sedangkan ayahnya sudah meninggal dari beberapa tahun yang lalu. Melihat wajah temannya yang sedih, Mila Jeti ikutan sedih. Atau gini saja, Bin. Kamu belilah sepeda bekas. Itu murah kok. Palingan 2.000-an atau lebih dikit. Gak sampai 300.000 lah. Kamu gak akan selelah ini pulang pergi kerja jalan kaki. Ucap Mila memberikan saran. Sebina terlihat sedang memikirkannya. Setelah beberapa saat Sebina terlihat menyetujui. Boleh juga, Mil. Tapi aku gak bisa beli sekarang. Aku harus bayar buku Mapladiku dulu. Mungkin aku akan menyisihkan sisa gajiku kemarin 100.000. Dan akan beli sepedanya pas gajian bulan depan. Kata Sebina. Ia mulai menerbitkan senyumnya. Dan itu terlihat manis sekali. Kami manis sekali, Bin. Aku jadi pengen punya lesung pipi kayak kamu. Mila sebagai perempuan saja merasa terpesona. Tapi gak usah nunggu bulan depan. Nanti pulang kerja aku temani kamu beli sepeda. Kamu pakai uang aku aja dulu. Bisa kamu cicil kapanpun.
imbuh Mila. Jangan. Tolak Sebina. Gak usah nolak. Lagian uang gajiku kan buat aku sendiri. Orang tuaku gak mau memakai uang gajiku. Kata mereka selama mereka mampu mereka akan menggunakan hasil kerja mereka. Uangku disuruh simpan saja. Untuk masa depanku. Aku ikhlas kok pinjamin ke kamu. Toh cuma beberapa ribu ini kan? Ucap Mila tidak menerima bantahan. Terkesan memaksa si Mila ini. Tetapi itu demi kebaikan temannya. Yang kini menjadi sahabat baik. Setidaknya hidup Mila lebih baik dari Sebina. Mila masih mempunyai orang tua yang lengkap. Punya beberapa petak sawah yang menjadi sumber penghasilan orang tua Mila. Berbeda dengan Sebina yang lahir dari orang tua yang miskin. Tidak punya apapun selain rumah yang mereka tinggali saat ini. Baiklah, terima kasih banyak ya Mil. Dalam hidupku 21 tahun ini, kamu adalah teman Atida. Kamu adalah sahabat terbaik aku. Aku bersyukur kamu mau bersahabat dengan aku yang miskin ini. Di mana teman-temanku pada menjauh karena aku miskin. Mereka pada takut aku utangi. Ucap Sebina sambil nyengir di akhir kalimat. Krep. Mila merangkul bahu Sebina. Teman sejati itu tidak pandang bulu bina. Mau seperti apapun kamu. Aku senang berteman dengan kamu. Kamu baik dan menyenangkan. Dan teman yang baik yang mau mengulurkan bantuan kepada temannya. Bukan malah menjauh. Itu artinya mereka tidak tulus. Kelak jika aku dalam kesulitan, ada kamu yang bisa membantu aku. Tidak dengan uang, dengan pelukan dan support pun itu sudah sangat membantu. Ucap Mila. Mata Bina pun berkaca-kaca. Makasih Mila, pasti aku akan selalu ada buat kamu. Semoga saja kehidupanku ke depannya berubah. Jadi ketika kamu kesulitan aku bisa bantu kamu dengan uangku. Tapi aku berharapnya sih kamu bahagia terus. Gak ada kesulitan di dalam hidupku. Kata Bina. Amin. Mila mengaminkan saja. Lagipun hidup di dunia ini mana ada orang tidak ada masalah. Hanya saja saat ini hidup Mila lurus-lurus aja. Ayo kerja, imbu Mila. Bina mengangguk. Dan saat keduanya mulai bekerja, Aris datang lewat pintu samping. Tak sengaja tatapan Sebina dan Aris bertemu. Aris sedikit menyunggingkan senyum. Sementara Sebina buru-buru menunduk dan meneruskan pekerjaannya. Kening Aris mengerit melihat respon Sebina. Ada apa dengannya? Biasanya dia akan balas senyum dan mengangguk kecil. Tetapi kenapa malah acuh gitu sih? Batin Aris yang mendadak perasaannya jadi kacau. Tetapi Aris harus profesional. Ia melanjutkan langkahnya untuk menuju ruang kerja. Fiuh! Sementara Sebina mulai menghela nafasnya lega. Aku harus melupakannya. Pak Aris sudah punya kekasih. Tapi, apa mungkin itu istrinya ya? Tadi mereka terlihat nempel gitu. Gumam Sebina lagi-lagi dengan wajah yang mendung. Hari ini acara 7 bulanan Kanaya akan digelar. Nanda sendiri sudah sampai tadi malam. Nanda dan Windy dipinta Nea untuk menginap di rumahnya. Adrian sendiri tidak masalah. Tetapi yang menjadi masalah ialah istrinya yang malah tidur satu kamar dengan para sahabatnya itu. Jadilah pagi-pagi begini wajah Adrian terlihat masam. Mas, senyum dong. Tamunya udah berdatangan itu, sapa yuk. Bisik Nea. Bibir Rian malah mengerucut. Habis semalam aku dibiarin tidur sendirian. Gerutu Adrian. Elah mas, cuma semalam doang wih. Nanti Nanda dan Windy juga bakalan pulang. Esoknya kita berangkat honeymoon. Gitu aja ngambek. Cibir Nea. Gemas ia pun menguyal-uyal kedua pipi Adrian. Mata Rian hanya berkedip-kedip lucu. Tetap aja sayang, aku kesepian. Padahal kan aku mau mimik cucu sebelum tidur. Malah kamunya kelonan sama mereka berdua. Cih. Kesal Rian sedikit mendecih. Nea mengulum senyumnya. Uluh-uluh. Kamu kayak bayi aja mas. Tapi emang kamu bayi sih. Bayi besar. Udah. Besok malam aku kasih servis full deh. Janji. Nea mengangkat dua jarinya membentuk huruf V. Mata Rian pun berbinar-binar. Beneran ya sayang? Janji.
Tanya Rian antusias. Iya janji, tapi harus tetap main aman ya mas. Nanti dedek-dedek kutunya kegoncang malah tiba-tiba brojol sebelum waktunya. Kan gak lucu. Iya, tapi nanti aku maunya kamu yang di tempat es ya. Ucap Rian sedikit berbisik, dan tersenyum lebar. Nea memutar bola matanya malas. Ayolah sayang, sejak hamil kamu jarang sekali main di 4S. Kan aku jadi kangen lihat gak ya 4 nenegram, kamu. Seloroh Rian. Mulai deh mesumnya. Gerutu Nea. Sebagai ganti yang semalam, karena malam ini kan gak mungkin. Kamu pasti kelelahan dengan acara ini, dan aku gak mau buat kamu tambah lelah dengan main enak-enak. Kata Rian sambil nyengir. Itulah alasan Rian ngambek pagi ini. Karena ia sudah memprediksi acara ini akan terasa sedikit melelahkan bagi istrinya. Kalau dia mah sudah terbiasa lelah, kalau tidak mengingat istrinya tengah hamil anak kembarnya, pasti sudah Rian hajar nanti malam. Tapi Rian tidak mau egois. Ia lebih mementingkan keselamatan istri dan calon anak-anaknya. Iya, dah kesana yuk. Si Nanda udah mau copot tuh bola matanya. Gegara Jeti penerima tamu dadakan. Nea langsung menggandeng tangan istrinya dan menghampiri para tamu undangan. Dengan wajah yang sudah berubah sumringah, Rian pun menyapa para tamu dengan senang dan bahagia.